diskusi apapun selalu alhamdulillah kami memiliki kesamaan, selalu mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah ya. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, rezeki dari Allah sudah tiba ya. Semuanya dari Allah, rezeki sendiri rezeki, ada suami rezeki, dari Allah kan semuanya baik. Jadi harus kita sikapi semuanya sebagai rezeki. Ya, saat ini rezekinya sudah tiba. Kalau kemarin Allah beri kesempatan berbakti maksimal kepada orang tua di jalan dakwah bagi umat, sekarang sudah ditambah ya sama Allah. Insya Allah ibadah yang tertinggi ya dari seorang muslimah itu kan mengabdi kepada Allah dengan mengabdikan diri kepada suami dan di dalam rumah tangganya, tentu tanpa melupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk terus menegakkan dakwah ya. Nggak ada awalnya sih karena memang nggak ada awalnya ya. Kami hanya ta'aruf dalam waktu yang sangat singkat, mungkin hitungannya hanya hari begitu ya. Tidak pernah bertemu sama sekali, tapi proses ta'aruf melalui WhatsApp dan beberapa kali saja berkomunikasi via telepon, karena tentu harus ada visi misi dalam menegakkan iman Islam ya, yang harus tentu didiskusikan juga. Dan alhamdulillah dalam proses WhatsApp dan juga bertelepon tersebut, diskusi apapun selalu alhamdulillah kami memiliki kesamaan, selalu mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah ya. Jadi dalam diskusi apapun, dalam obrolan apapun, dalam rangka ta'aruf tersebut, ternyata alhamdulillahnya ya kami sama-sama selalu mengambil rujukan dan mencari rujukannya kepada Quran dan Sunnah. Dan itulah yang beliau juga menyampaikan tentang keyakinannya, dan Teteh juga alhamdulillah Allah berikan keyakinan ya, sehingga hanya dalam hitungan hari, belum pernah bertemu, kami berkomunikasi lewat WhatsApp dan telepon. Diskusi kami dipertemukan Allah ya, selalu bermuara pada Quran dan Sunnah. Maka ya akhirnya beliau datang ya ke Indonesia bersamaan dengan waktu Teteh juga baru menyelesaikan satu rangkaian safari dakwah, sehingga karena memang kami sama-sama punya banyak amanah dan juga karena proses yang kami jalani sudah bertemu ya dalam fondasi Quran dan Sunnah, maka di hari pertama beliau datang ke Indonesia, di hari tersebut Teteh juga baru mendarat setelah menyelesaikan amanah safari dakwah. Kami mengambil langkah yang memang dimudahkan oleh Islam untuk langsung menghalalkannya begitu. Oke, ini kan secara kata Teteh mungkin ini maksudnya tidak sengaja bersamaan waktu landingnya di bandara, ini gimana Teh ceritanya Teh mungkin Teh? Ya tidak ada cerita, ya begitu saja, memang tidak diaturkan karena memang beliau sendiri memang sudah ada kucing mobil kucing. Awas. Ya. Ya seperti yang Teteh sampaikan, karena memang ini prosesnya ta'aruf ya, dan ta'aruf ini tidak diperantarai oleh siapapun. Beliau secara langsung ya menyampaikan, Ana Reza Abdul Jabbar ya, beliau dari New Zealand, menyampaikan latar belakangnya sebagai seorang dai ya, ulama juga. Beliau seorang pengusaha dan juga saintis ya, di bidang keilmuan kan, pertanian dan peternakan. Lalu kemudian bermaksud untuk menikah ya, dan kemudian jika Teteh memang masih sendiri dan bersedia untuk berproses dalam ta'aruf dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, berlandaskan kepada syariat ya, di mana memang kami harus menghindari kan interaksi yang berlebihan. Dan beliau menyampaikan memang ketika pembicaraan kami, alhamdulillah Allah jadikan dapat bermuara kepada Quran dan Sunnah, memiliki kecocokan visi misi kehidupan fi dunia wal akhirah ya. Pola kerja kami di jalan dakwah juga memiliki ritme yang sama walaupun di belahan dunia yang berbeda begitu ya. Ya Masya Allah, bersamaan dengan itu beliau sampaikan memang akan ke Indonesia gitu. Sebetulnya bukan untuk nikah, tapi karena ada konferensi yang harus dihadiri gitu. Qadarullahnya di tanggal beliau mendarat ya, di tanggal itu juga Teteh baru mendarat dari rangkaian safari dakwah. Dan karena keterbatasan waktu ya, namanya menghadiri konferensi kan tidak lama, dan Tetehnya sendiri juga beberapa hari kemudian juga sudah lanjut lagi rangkaian safari dakwah sampai hari ini nih gitu ya.
Maka ya ketika beliau mendarat dan Teteh mendarat, itulah Bismillah ya, kami em, dengan izin Allah Ta'ala ya menghalalkan segera gitu. Maka setelah itu beliau sudah kembali ke New Zealand dan insya Allah Teteh juga akan segera menyusul setelah rangkaian safari dakwah ini bisa diselesaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan juga dimudahkan Allah untuk pengurusan-pengurusan izin tinggal dan lain-lain, karena kan itu semua hal yang sifatnya administratif ya, pasti butuh prosedural. Kalau itu sudah dapat terpenuhi dengan izin Allah Ta'ala, ya tentu akan berkumpul dengan suami insya Allah. Berarti akan tinggal di New Zealand juga Insya Teh, Allah. ikut ya. Oke Teh, tapi untuk tanggal nikahnya sendiri kapan Teh tepatnya Teh? Dan dihadiri sama saksinya siapa atau gimana mungkin Teh wali? Ya tanggalnya cukup kami yang tahu. Oke. Tanggal itu cukup kami yang tahu ya, bukan karena apa-apa sih, tapi karena bagi kami memang kami tidak menghitung-hitung waktu ya. Jadi insya Allah Allah sudah nikahkan kami, dan insya Allah kami menjalankan pernikahan ini karena Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan bahwa pernikahan ini akan memperlancar ya, memperkuat, mempermudah jalan pertemuan kami dengan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan anak-anak kami ya Allah izinkan bisa menjadi generasi penerus perjuangan Islam, dan Allah mudahkan ya perjalanan kami selanjutnya betul-betul bisa hidup bersama fi dunya ilal jannah, dan kehidupan kami yang sebelumnya insya Allah menjadi bekal ya bagi kehidupan kami hari ini, karena beliau juga menikah ya lebih dari 20 tahun ya, alhamdulillah ya, dengan istri yang juga tentu soleha, yang Allah takdirkan ya sudah wafat lebih dulu. Teteh juga di kehidupan sebelumnya ya tentu sudah mengalami pernikahan, lalu menjalani hijrah ya tentu dengan berbagai macam naik turunnya kehidupan, tantangannya, bertahan untuk bisa terus ada di jalan Allah ya. Ya mudah-mudahan semua yang pernah kami lewati di masa hidup sebelumnya insya Allah menjadi fondasi yang menguatkan perjalanan kami hari ini dan ke depan. Amin ya robbal alamin. Minta doa saja dari semua pemirsa. Suami kan udah ada untuk itunya Teh, untuk mungkin sudah mengenalkan gitu kepada anak-anaknya atau gimana Teh? Ya tentu saja, namanya orang baru menikah kan akan menjalani semua prosesnya yang harus dijalani bersama-sama, termasuk juga dengan anak-anak ya, sedang dalam tahap ya untuk berbicara secara rutin, karena kan Teteh juga belum bisa hadir di sana, jadi menggunakan sarana komunikasi, video call gitu ya, berbicara via telepon ya. Begitu pula beliau dengan keluarga Teteh ya, memang ayah sudah meninggal dunia ya, tapi kan masih ada ibu walaupun dalam keadaan sakit ya. Bertemunya kan juga sangat singkat ya, karena memang kami sangat singkat ya, semuanya betul-betul diaturkan Allah. Jadi ini sama-sama proses nih, walaupun sekarang sedang satu di Indonesia, satu di New Zealand, tapi proses saling mengenali satu sama lain dan keluarga ya sedang berjalan ya, karena kan baru hitungan hari juga. Jadi kan bertemu singkat, keluarga masing-masing berarti udah Iya, ya keluarga masing-masing juga ya sudah saling mengenalnya kan juga hanya melalui telepon, sama seperti yang ta'arufnya kan begitu ya. Kaminya ta'aruf lewat WhatsApp dan telepon, ya tentu keluarga masing-masing juga masih baru berkomunikasi sangat singkat juga lewat WhatsApp dan telepon. Dan insya Allah masa ini juga masih juga dengan WhatsApp dan telepon dan video call ya. Sekarang udah tambah video call karena udah halal kan. Jadi kalau sudah halal ya sudah dengan video call juga. Kalau belum halal kan ya diatur lah ya sedemikian rupa. Kalau bisa dengan WhatsApp ya WhatsApp saja. Kalau harus ada bertelepon ya secukupnya gitu ya. Tapi kalau sudah halal ya video call udah aman. Jadi kan bisa juga dengan keluarga, sama saling orang tua, anak-anak kan seperti itu. rencana mungkin Teh untuk honeymoon sendiri sudah ada rencana atau masih? Enggak lah, kan konsepnya kan bukan konsep honeymoon ya. Okay. Konsepnya kan mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya yang selama-lamanya pernikahan itu selalu ada dalam kemesraan, romantisme, kelemah lembutan. Istri juga selalu berusaha yang sebaik-baiknya untuk taat, untuk menjadi qurrata a'yun ya, penyejuk hati suami, begitu kan, untuk terus berusaha mencari ridho suami. Suami juga tetap membimbing, mendidik, suami juga terus berlemah lembut kepada istri. Itu konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya selama-lamanya, nggak ada temporary yang bulan madu dulu gitu ya, senang-senang dulu di depan gitu ya. Enggak ya, kalau konsep Islam
selama Allah sudah nikahkan kita, sepanjang itulah suami berlemah lembut, mendidik, mencintai, menjaga, melindungi kepada istri, menafkahi, dan istri juga sepanjang itulah berusaha terus dalam ketaatan, menjadi penyejuk hati bagi suami, menjadi sandaran dari kebutuhan batin suami, kan seperti itu ya. Benar. Ya itu selamanya ya, Nah, insya Allah. sudah cara untuk ngomongan kah atau mungkin menunda dulu teh mungkin untuk ngomongan? Oh, enggak ada, jadi sifatnya bukan menunda, bukan juga berencana ya, tapi sifatnya menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak menahan-nahannya ya. Karena kalau di dalam Islam tentu pernikahan itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi semua yang terjadi di dalam pernikahan itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Termasuk ketika pernikahan itu diberi potensi keturunan oleh Allah Ta'ala, maka keturunan ini akan kita dedikasikan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tidak ada menahan-menahan ya, tetapi juga prosesnya natural saja. Jika Allah mengizinkan dan menginginkan, pasti terjadi. Ya. Iya, innama amruhu iza arada syai'an ayakulla lahu kun fayakun gitu ya, insyaallah. Rencana kapan akan ke New Zealand? Secepatnya pasti. Secepatnya. Bulan ini Nah, insyaallah. nanti kan akan pindah ke sana, apakah nanti akan bolak-balik juga ke Indonesia juga atau gimana? Ya untuk pasti. safari dakwah? Ya tentu saja Indonesia tetap tanah air kan bagi kami berdua ya, karena suami juga kan lahirnya di Indonesia walaupun 35 tahun tinggal di luar ya. Jadi akan selalu ada jadwal kami ke Indonesia dalam menjalankan amanah dakwah, sama seperti suami juga walaupun base-nya di New Zealand, tapi ritme dakwahnya bukan hanya New Zealand tentu ya, tentu wilayah-wilayah terdekat ya seperti Australia, Fiji dan lain-lain, sama seperti Teteh base-nya Indonesia, tapi selama ini juga ya tentu yang terdekat seperti Malaysia ya, Singapura, Brunei, termasuk negara wilayah-wilayah lain ya. Allah putarkan, sudah pernah juga dakwah ke New Zealand, sudah pernah ya Teteh keliling Australia, New Zealand, Amerika, Kanada, Swiss, Jerman, Inggris dan lain-lain ya. Jadi amanah dakwah ini memang kami berdua akan menunaikannya dimanapun Allah amanahkan itu kepada kami. Yang tidak akan kami lupakan adalah tentu anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang kuat ya dalam Quran dan Sunnah, karena inilah sesungguh-sungguhnya generasi penerus perjuangan ya kami berdua ya, yang akan melanjutkan lagi perjuangan untuk Quran dan Sunnah insyaallah. Atau mungkin ada plan untuk safari dakwah bersama gitu Teh, bareng gitu dengan suami atau gimana Teh? Ya tentu karena sudah menjadi istri kan makmum, imamnya kan suami. Ya. Jadi izinnya akan dari suami, keputusannya akan ada pada suami. Tentu dengan kesadaran penuh ya, suami juga memahami bahwa Teteh juga selama ini punya amanah dakwah ya. Teteh juga sangat memahami bahwa beliau punya amanah umat. Beliau juga harus memimpin di Majelis Ulama New Zealand ya, di banyak badan-badan keislaman gitu di New Zealand. Maka ya safari-safari dakwah pasti keniscayaan kami pasti akan harus mengerjakannya gitu. Tapi pengaturannya seperti apa tentu istri akan mengikut dan nurut sama suaminya gitu aja. Harapannya Teh terutama sendiri di rumah tangga yang baru ini apa Teh mungkin? Ya bismillahirrahmanirrahim, semoga rumah tangga ini fidunya ilal jannah, kami bisa berkumpul di dunia sampai ke jannah, kami bisa melahirkan ya anak-anak soleh-solehah yang menjadi generasi penerus perjuangan agama Allah ya. Insya Allah kami bisa terus hidup dengan berbasis kepada Quran dan Sunnah. Kami bisa jadi rumah tangga yang bermanfaat bagi semua umat manusia yang membutuhkan. Mudah-mudahan konsep ini semakin kuat setelah kami pernah masing-masing menjalani dan sekarang Allah pertemukan. Tentu dengan doa dari seluruh jamaah, seluruh pemirsa, kawan-kawan, sahabat ya. Semoga Allah merahmati semua ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin.